Kaulah tujuanku, Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kita angkat pujian ini dari awal, saudara. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, kau buka mataku. Haleluya. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengerti bagimu di singgah hariku. Kaulah tujuan, Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Sekali lagi kita, kau buka mataku, hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengerti bagimu disingkat hariku. Oh, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas, untuk mengadakan pertemuan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi pedoman dan pembelajaran buat kami, agar kami mengerti lebih lagi ya Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami, atas setiap ucapan, tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar sharing. Kau memberkati yang akan membawakan sharing hari ini ya Tuhan, yaitu Kak Gabriel ya Tuhan. Kau selalu menyertai setiap kami ya Tuhan, dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa kami, syukur kami hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih Kak Luna. Oke, kita akan segera masuk ke sharing ya. Oke, silakan Kak Gabriel, waktu dan kesempatannya.
Oke, shalom semua teman-teman, selamat malam. Shalom. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Sebelum kita masuk ke firman, lagu tadi menurut saya cukup berkesan ya, mengingatkan bahwasannya hari-hari hidup kita itu singkat. Jadi kita harus terus berjuang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, sehingga suatu saat nanti saat kita sudah mengakhiri hidup atau hidup kita sudah berakhir, kita nanti ditemukan berkenan dan kita boleh bersama di rumah Bapa. Jadi sungguh pujian yang indah. Terima kasih Kak Luna. Oke, kita akan masuk ke firman Tuhan seperti yang sudah di flyer yang sudah tertera. Kita hari ini akan membahas mengasihi sesama seperti Yesus. Saya akan share screen. Sebentar teman-teman. Oke, apakah sudah kelihatan share screen-nya? Belum, Gap? Masih loading. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, tema kita pada malam hari ini yaitu mengasihi sesama seperti Yesus. Oke, kita mundur dulu sebentar. Sudah, ternyata ini di slide awal. Oke, mengasihi sesama seperti Yesus. Hari ini tanggal 12 April 2021, saya senang sekali mendapat kesempatan ini di komunitas Family of God Community. Oke, tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke firman Tuhan. Saya akan menyampaikannya singkat, mengasihi sesama seperti Yesus. Sebelum kita masuk, perlu kita ketahui apa itu kasih. Apa itu kasih? Karena kita mau belajar mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui juga pertama-tama, kita ini kan orang Kristen. Kristen artinya seperti atau pengikut Kristus atau seperti Kristus. Kita disebut Kristen karena kita mengikut Yesus atau seperti Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai bagaimana mengasihi seperti Yesus. Jadi diperkecil ruang pembahasannya, lingkupnya. Jadi kita belajar tentang mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya apa itu kasih? Coba saya minta satu atau dua orang pendapat. Mungkin yang pertama yang barusan nyanyi Kak Luna, boleh di-unmute. Apa menurut Kak Luna itu kasih? Menurut aku, kasih itu tidak berkesudahan. Maksudnya, kasih itu tulus. Kasih kasih itu kan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kasih yang seperti Dia mengasihi kita. Nah, berarti kasihnya harus tulus, harus segenap hati, dan juga kasih itu tanpa pamrih. Kasih agape termasuknya. Hanya itu dari saya, makasih. Oke, dari Kak Luna, kasih itu tulus. Kasih itu tulus, pokoknya sepenuh hati kita mengasihi lah. Kalau menurut Kak Febri, bagaimana? Kakak senior. Kasih itu menurut Kak Febri gimana? Nanti baru kita lanjut. Menurutku kasih itu sebuah tindakan ya. Tindakan bagaimana Allah mengasihi kita, ya kita harus yang melakukannya juga kepada manusia yang timbul dari hati yang tulus. Oke, jawabannya bagus-bagus sih. Luar biasa. Yang pertama tadi Kak Luna kasih itu tulus, Kak Febri kasih seperti kasih Bapa ya intinya Kak Febri ya. Yang luar biasa, kasih Allah yang besar. Oke, kita next. Kalau dalam 1 Korintus 13 ayat 4, ini kita bisa baca bersama. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. 1 Korintus, kita lihat beberapa ayat lagi di situ, mari kita buka surat 1 Korintus 13, teman-teman. Ada beberapa hal lagi yang
yang perlu kita baca di sini. Oke. Tadi dikatakan di ayat 4, 1 Korintus 13, sorry, saya salah buka. Dikatakan di ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Paulus berkata di ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, membagikan segala sesuatu yang dia miliki dan memberikan tubuhnya untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih itu luar biasa. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 13-nya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya ialah kasih. Nah, kasih itu luar biasa karena kasih Allah lah, karena kasihlah Bapa mengirim putranya untuk menyelamatkan kita. Dan Allah itu sendiri adalah kasih. Nanti kita akan belajar. Jadi intinya sudah tahu di dasarnya ini kasih. Kasih itu luar biasa karena Allah sendiri adalah kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oke, next. Ada 4 jenis kasih yang ya ini udah sering kita dengar lah, mungkin di sekolah dipelajari secara umum. Ada kasih agape, ini saya hanya menyinggung saja ya, nanti kalau mau ditanyakan boleh. Ada agape yang pertama. Agape itu kasih tak bersyarat. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasih. Ini agape ini biasanya kasih Bapa kepada manusia. Biasa diidentik dengan kasih Bapa kalau agape. Kasih tak bersyarat gitu. Pernah nggak teman-teman mengasihi seseorang, tapi misalnya suka sama seseorang, mengasihi apapun dilakukan, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Wah, sakit kan? Tapi Bapak enggak. Bapak dia mengasihi kita walaupun kadang kita tidak mengasihi dia, tapi dia tetap mengasihi kita. Tapi tentu ada waktunya. Jangan kita terus acuh gitu, cuek kepada Tuhan. Tapi kita harus merespon kembali mengasihi Tuhan. Lalu ada yang kedua, phileo. Phileo adalah kasih yang biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Jadi kasih kepada sahabat gitu, phileo. Menggambarkan, ini biasa identik menggambarkan tentang hubungan kasih antara Kristus dengan para murid. Jadi sahabat gitu, phileo. Lalu eros. Eros lebih digunakan biasanya ini perasaan suka kepada lawan jenis atau suami istri gitu. Itu eros. Lalu ada storge, kasih mesra antara orang tua dan anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua. Jadi ini 4 jenis kasih yang mungkin di sekolah kita pelajari dan umum lah gitu. Tapi saya nggak bahas ini, hanya menyinggung karena kita mau membahas mengasihi sesama. Oke, next. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Mungkin biar diskusi kita hidup, saya minta satu orang baca Yohanes 3 ayat 16. Ya, yang udah dapat boleh dibaca. Yohanes 3 ayat 14 ya, Kak? Yohanes 3 ayat 16. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nah ini firman yang sudah sangat terkemuka lah, sangat kita sudah tahu, bahkan kita hafal karena sering di gereja liturgi kita membaca ini atau lain sebagainya dalam kegiatan-kegiatan. Jadi kasih Allah, kasih Bapa yang besar, tidak ada tandingannya. Kasih yang heran menurut kita, karena dia sampai mengirim putranya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita beroleh keselamatan. Kalau kita baca lanjutannya di ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Nanti di kedatangan yang kedua baru Allah menghakimi kita, mana yang baik, mana yang jahat. Nanti ini kedatangan yang pertama 2000 tahun yang lalu, Allah itu datang untuk menyelamatkan. Lalu ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Jadi dengan kita percaya itu sama dengan iman. Iman itu dalam bahasa aslinya artinya pistis. Kalau dalam kata kerjanya pistewo, artinya
menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itu percaya, bukan sekedar mulut atau ucapan, tapi dengan segenap hidup. Kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, itu percaya. Ayat 18 lagi, kita sambung. Jadi percaya kita tidak akan dihukum, tapi kalau kita tidak percaya, kita di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak yang tunggal. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tadi saya sudah singgung, percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya, dalam hal ini Tuhan. Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri atau tidak percaya, kita berada dalam hukuman. Jadi kembali lagi Yohanes 3:16, kasih Bapa, kasih Allah itu besar. Sampai putranya sendiri yang baru beberapa minggu lalu kita peringati, yaitu Jumat Agung, sampai rela dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Padahal seharusnya kita yang mati, karena dahulu kala kan manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dan kalau dalam Roma 6, upah dosa maut. Seharusnya kita sudah maut, kita hidup pun gak ada gunanya. Hidup, matinya langsung ke neraka, langsung ke maut. Tapi karena kedatangan Anak Allah ini, Tuhan Yesus ini, yang menyelamatkan kita lewat kematiannya di kayu salib, kita beroleh keselamatan. Itulah kasih Bapa yang besar. Nah, kita akan belajar kenapa kita mengasihi, alasan kita mengasihi, karena kan tema kita mengasihi sesama seperti Yesus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan kita mengasihi, yang pertama di sini, Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita buka Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Kita buka 1 Yohanes 4. Oke, di sini yang saya cantumkan hanya beberapa, tapi kita harus kalau membaca Alkitab tidak boleh mencoba-coba 1-2 ayat, tapi kita harus lihat konteks keseluruhannya. Jadi di sini firman, konteksnya atau judulnya, firman yang telah menjadi manusia. 1 Yohanes 4 ya, teman-teman. Firman yang telah menjadi manusia. Kita akan baca, saya akan baca beberapa, tapi teman-teman nanti bisa baca semuanya di rumah. 1 Yohanes 4. Bentar, saya salah buka Alkitab lagi. 1 Yohanes 4. Oke, judulnya ayat 7. Mulai dari ayat 7 sampai ayat 21. Maaf, saya ulangi lagi. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya hanya baca beberapa saja ayatnya, nanti teman-teman bisa baca fullnya. Tapi tema besarnya, judul besarnya di sini, Allah adalah kasih. Kita baca ayat 7 dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini kan sebuah ajakan. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita baca ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini garis bawahi di sini teman-teman, ayat 8 ini. Kalau lagi baca Alkitab bisa ditandain, di stabilo, di garis bawahi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, kita lihat orang cuek, nggak peduli, lagi susah, kita nggak ada nolong, padahal kita bisa nolong, itu sama aja kita nggak kenal Allah. Ngaku-ngaku kita di gereja kenal Allah, tapi kita nggak mengasihi, sama aja itu di sini jelas dikatakan tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita lanjut. Ayat 10 coba kita baca. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lagi-lagi kita diingatkan, kasih Allah yang mengirim putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita didamaikan. Dosa-dosa kita itu tadi dihapus, supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Oke, kita baca lagi ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Mengaku ini sama dengan tadi beriman. Beriman tadi sudah saya singgung kan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Segenap hidup kita, bukan hanya perkataan lewat mulut, aku percaya, tapi mengaku itu lewat hidup kita. Kita mengakui keberadaan Yesus dan kita mau hidup seperti dia. Itu mengaku, itu beriman.
Kita baca lagi ayat 16, 1 Yohanes 4, masih di 1 Yohanes 4 ya teman-teman. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Diulang lagi. Biasa kalau dalam tradisi orang Ibrani atau orang saat itu, kalau sesuatu yang diulang itu adalah hal yang penting, makanya ditegaskan, diulang kembali. Allah adalah kasih. Berapa kali diulang itu? Dan siapa yang tetap berada di dalam dia, ia berada dalam Allah dan Allah berada di dalam dia. Jadi dengan kita mengasihi, Allah tetap tinggal dalam kita dan kita di dalam Allah. Itu intinya, teman-teman. Makanya lalu kita baca di ayat 19 dan nanti langsung ke 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Di sini kita belajar mengasihi sesama, mengasihi saudara. Saudara kita itu semua karena Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri mati untuk semua orang. Berarti semua adalah saudara kita dan kita dituntut mengasihi saudara kita. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita otomatis juga harus mengasihi sesama. Nah, bagaimana juga kita mau mengasihi Allah kalau yang kelihatan di sekitar kita aja tidak bisa kita kasih. Jadi semua harus sinkron, harus sama. Mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama, kita juga mengasihi Allah. Gitu. Lalu yang kedua, alasan kita mengasihi. Allah memerintahkan. Kita buka Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Oke. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita diminta lagi untuk mengasihi. Kalau kita baca di 1 Yohanes di Yohanes 15 ayat 17, Yohanes 15 ayat 17, kita mundur ke ayat sebelumnya karena kan kita harus melihat konteks dari Yohanes ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, tadi dikatakan ayat 14, kamu adalah sahabatku, sahabat Tuhan di sini maksudnya, sahabat Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintahnya di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini poinnya. Yesus meminta kita, memerintahkan kita, Allah memerintahkan supaya kita mengasihi seorang akan yang lain. Kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Itulah alasan kita mengasihi, karena kita sudah diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan tadi di ayat Yohanes 15 ayat 13 juga berkata, dia mati demi sahabatnya, demi kita semua. Kita dikatakan dalam kitab ini sebagai sahabat. Lalu di 1 Yohanes 4 tadi kita dikatakan adalah Allah itu adalah kasih. Allah lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mengasihi sesama. Oke, kita next. Kita masuk ke pembahasan hukum Taurat dan kasih. Saya akan singgung sebelum kita nanti masuk kepada klimaksnya ya. Klimaksnya kan temanya nanti mengasihi sesama seperti Yesus. Tapi kita membahas dulu hukum Taurat dan kasih. Kita buka Galatia 5. Hari ini saya banyak buka Alkitab teman-teman karena ngomongin kasih itu luas, tapi saya ini akan fokus di satu titik atau keluar nanti saat klimaksnya. Jadi kita dapat poinnya gitu. Mengasihi itu seperti apa? Tadi kita buka dari awal dulu kenapa kita mengasihi, kasih itu apa, lalu kita masuk ke hukum Taurat dan kasih. Kenapa hukum Taurat kita singgung? Nah, ayo kita buka. Galatia 5 ayat 14. Oke. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Seluruh hukum Taurat kan ada 10. Jadi 1-4 kasih kepada Allah, 5-10 kasih kepada sesama. Jadi seluruh hukum Taurat itu intinya kasih. Tuhan Yesus kan bilang sendiri, dia datang ke sini bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakannya. Itulah dia menyempurnakannya dengan kasih. Makanya ada 2 hukum kasih. 2 hukum kasih, lalu ada 9 buah roh. Yang pertama kasih juga kan, 9 buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang pertama kasih juga. Galatia 5 ayat 22 tadi itu 9 buah roh. Baru di Injil juga ada 2 hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, seperti diri sendiri. Jadi kita mau mengasihi sesama, kita juga harus lebih dahulu mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau mengasihi sesama tapi diri sendiri kita abaikan, sama aja dengan bohong. Nah, kenapa kita nyinggung ini hukum Taurat? Karena kita umat perjanjian baru, standar kita, hukum kita itu hukum kasih, bukan lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu dipakai oleh agama Yahudi. Kalau kita kekristenan itu melaksanakan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa kita juga demikian, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena kita pengikut Kristus gitu. Kita Kristen, pengikut Kristus, itu kan teman-teman harus ingat. Jadi kita doanya doa Bapa kami, punya hukum kasih, melaksanakan buah roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun kita berada, kita menyembah Bapa. Bukan seperti karena ada hukum Taurat, kita nyinggung juga. Bukan seperti umat perjanjian lama yang ibadahnya harus di sinagog atau di tempat-tempat ibadah, lalu melaksanakannya hukum Taurat, doanya pun masih secara doa berbentuk liturgi gitu loh, masih ada kata-katanya. Kita ingat, doa umat perjanjian baru, doa Bapa kami. Makanan kami yang secukupnya, datanglah kerajaan-Mu, dikuduskanlah nama-Mu Bapa gitu. Bukan lagi doa Yabes lah, doa Yabes itu nggak boleh lagi seharusnya kita. Kita pasti diberkati kok. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Nah, prinsip kita harus prinsip umat perjanjian baru, bukan perjanjian lama lagi. Doa Yabes itu kan adalah, kalau saya singgung sedikit, Yabes itu kan berserah kepada Tuhan karena dia sudah melewati banyak kesusahan, makanya dia meminta kiranya Engkau memberkati aku gitu. Karena dia sudah mengalami kesusahan, tapi kita sering meminta kepada Tuhan padahal kita tidak mengalami apa yang dialami Yabes. Nah, itu kan salah. Kita harus melihat konteksnya semua dari perikop itu, jangan kita mengambil ayat satu-satu doang gitu. Next slide. Oke, kasih memuat semua hukum Taurat. Nah, ini kasih kepada Allah 1-4. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan sembah patung itu, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Nah, jadi hukum kita umat perjanjian baru itu yang adalah pengikut Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, kita hari ini belajar tentang kasih kepada sesama seperti Kristus. Nah, kita masuk ke Matius 5 ayat 17-18. Sempurna. Sebelum kita masuk kepada mengasihi sesama seperti Yesus, kita juga harus tuntas dulu di kata sempurna ini. Kita buka, teman-teman yang bawa Alkitab bisa mengikuti, baca di situ, jangan biar teman-teman mendapat berkat dari kebenaran malam hari ini. Matius 5 ayat 17-48. Saya nggak baca semua, nanti teman-teman kembali lagi bisa baca di rumah, biar Tuhan kasih rema, ucapan Tuhan langsung ke teman-teman. Teman-teman baca firman ini, firman logos, nanti Tuhan akan menjadikannya rema. Rema itu ucapan Tuhan yang mengubah kita melalui firman-Nya. Oke, mari kita baca Matius 5 ayat 17-48. Kenapa di sini sempurna? Kita baca dulu, ada alasannya. Yesus dan hukum Taurat, lagi-lagi hukum Taurat. Tadi kita sudah baca sebelumnya kan. Sebelum kita mau mengasihi seperti Yesus, kita harus belajar dulu sempurna ini. Maksudnya gimana? Yesus dan hukum Taurat, judul perikopnya. Matius 5 ayat 17-48. Kita baca ayat 17 dulu sampai 18, saya bacakan untuk teman-teman. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksudnya tidak ditiadakan, Tuhan menyempurnakannya. Jadi bukan ditiadakan, tapi Tuhan menyempurnakannya. Jadi kasih. Sikap kasih itu kalau umat perjanjian baru bukan lagi sekedar yang kelihatan, tapi sikap batinnya kita. Kita kadang di
perbuatan kita terlihat seperti baik di hadapan orang, mengasihi, padahal hati kita sebenarnya nggak tulus. Jadi kalau umat perjanjian baru itu standarnya lebih tinggi lagi, sikap hati mengasihi itu bukan sekedar lagi hanya perbuatan yang kelihatan, tapi hati kita juga harus kita lihat apakah kita tulus gitu di dalam. Nanti kita memberi, apakah hati kita memang tulus untuk memberi atau hanya sekedar biar dilihat orang gitu, motivasi yang lain. Salah, itu salah. Jadi perjanjian baru standarnya tinggi, yaitu hati kita itu juga harus benar, batin kita harus benar. Jadi perbuatan sama batin itu harus sinkron, harus sesuai. Kita lanjut. Kita baca di ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman boleh kembali menggarisbawahi ini yang lagi baca Alkitab. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kita menyinggung ini? Karena kita harus sempurna dulu kalau kita mau mengasihi. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus berkata jika hidup keagamaan kita bisa belajar. Orang ahli-ahli Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu bagaimana orangnya? Mereka cerdas-cerdas. Salah satu contohnya Paulus. Paulus sebelum dia bertobat, yang namanya dulu Saulus, dia adalah seorang ahli Taurat. Tapi dia penganiaya jemaat sebelum dia bertobat. Dia adalah orang yang menguasai seluruh hukum Taurat atau seluruh kitab perjanjian lama. Makanya dikatakan dalam suratnya, aku dalam hukum Taurat aku tidak bercacat. Artinya dia sudah melakukan semuanya itu. Makanya kita dikatakan sebagai orang percaya bukan lagi standarnya seperti ahli Taurat. Ahli Taurat hanya sekedar punya pemahaman gitu, punya teori, punya pengetahuan. Mereka nanti berdoalah di pinggir-pinggir jalan biar dilihat orang, motivasinya salah. Mereka ahli-ahli Taurat ini cuma sekedar pintar, mereka hafal itu karena mereka sejak kecil sudah belajar kitab Pentateuch, maksud saya sudah belajar perjanjian lama semuanya. Mereka sudah hafal itu, bahkan titik komanya mereka hafal. Itulah ahli Taurat. Tapi lagi-lagi sikapnya masih salah, motivasinya salah. Makanya kita diminta bukan hanya sekedar tahu, makanya kita harus lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan hanya sekedar pintar secara intelektual atau pikiran, tapi sikap kita, hati kita juga harus benar. Sikap hati kita harus sinkron, harus sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang kita lakukan. Itu yang dituntut kalau kita mau jadi serupa dengan Yesus. Kita lanjut. Jadi judulnya tadi saya ingatkan lagi, Yesus dan hukum Taurat. Nah, intinya di sini Yesus menyempurnakan, Yesus melengkapi hukum Taurat. Kita baca salah satu contohnya, ini ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, Tuhan Yesus menyempurnakannya di ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi sikap hati gitu, teman-teman. Kamu mendengar firman, ini hukum Taurat kan, jangan berzina. Tapi kalau kamu memandang perempuan aja nih, yang cowok-cowok ya, bertobat kalau udah dengar firman ini malam ini. Memandang aja serta mengingini sudah berzina dalam hati. Nah, ini sikap hati. Agama kekristenan itu sikap hati nih, batiniah, bukan sekedar apa yang tampak. Tapi semuanya harus hidup baik, yang dilihat orang ataupun yang kita sendiri yang tahu, orang tidak lihat, kita harus benar. Karena kita berurusan dengan Tuhan secara langsung. Maka di ayat 29 ini radikal Tuhan berkata dengan tegas, 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini mengingatkan kita untuk benar-benar jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Lebih bagus kita berkorban, kita melepaskan itu
daripada kita terbuang ke neraka gitu. Kita harus merespon Tuhan dengan benar, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus sempurna. Nah, sempurnanya itu seperti apa? Belum dapat kan? Kita lanjut lagi. Ayat 32. Oh, bukan. Ayat ini aja, 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Jadi kita dituntut juga untuk berkata benar. Ini tadi konteksnya Yesus dan hukum Taurat. Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Jadi jangan ada di tengah-tengah. Jangan kita melindungi yang salah. Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Jangan berbohong, teman-teman. Bohong itu dosa. Itu pelajaran sekolah minggu ya. Oke, kita lanjut. Kita baca masih di Matius 5. Kita baca mulai ayat 43. Ini tentang kasih. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini kan hukum Taurat, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi bukan hanya yang mengasihi kita, kita kasih, tapi musuh juga kita harus kasih. Dan kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ini di ayat 46. Bukankah pengungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan demikian? Berbuat demikian maksudnya. Jadi kita ini standarnya harus sempurna. Inilah di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi tadi di ayat 47 kita flashback lagi. Kalau sekedar tadi itu dikatakan kalau cuma memberi salam kepada saudara-saudara saja, mengasihi yang mengasihi kita, kita kasih. Orang di sana pun di luar sana juga melakukan demikian, bahkan lebih dari situ. Apa bedanya kita dengan mereka? Makanya kita harus lebih. Kita bukan hanya sekedar baik, tapi harus sempurna. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah kamu oleh pembaruan budimu sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, manakah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Baik dulu, baru berkenan di mata Tuhan, baru sempurna. Nah, itu levelnya, teman-teman. Kita harus melakukan dulu yang baik, baru kita mulai perkarakan ke Tuhan, ini berkenan atau enggak ya? Aku buat ini berkenan enggak ya sama Tuhan di hadapan Tuhan? Aku berbuat ini, Tuhan suka enggak ya? Senang enggak ya? Itu, baru mulai kita sempurna. Wah, ini enggak baik. Kita udah memiliki kepekaan, karena kita udah melatih perbuatan kita harus berkenan, kita mulai memiliki kepekaan. Oh, ini pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari situ kita mulai belajar sempurna. Kita punya kesempatan berbuat salah, kita tidak melakukan kesalahan. Nah, dari situ kita belajar naik level makin sempurna. Jadi sempurna di sini dimaksud di Matius 5 ayat 17 sampai 48. Artinya kita sama seperti Yesus, sempurnanya itu dalam melaksanakan kasih hukum Taurat itu, karena Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat menjadi hukum kasih. Nah, kita sudah mendengar tadi salah satu contohnya yang tadi kita baca itu jangan berzina, tapi kalau kita sudah melihat saja, sudah mengingini, itu sudah berzina dalam hati, itu sudah dosa besar. Tuhan tidak suka orang-orang yang demikian. Oke, kita next. Sudah mengerti sempurna yang dimaksudkan, kita lanjut. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir, teman-teman. Ini tema kita tadi, mengasihi sesama seperti Yesus. Mari kita buka Lukas 10 ayat 30 sampai 36. Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 36. Nah, ini konteks dari pembacaan kita adalah orang Samaria yang murah hati. Ini pasti teman-teman sudah sering dengar ya, dari mimbar-mimbar dibicarakan. Orang Samaria yang murah hati. Jadi kita baca dari ayat 25 saja biar lengkap, biar utuh pemahaman kita terhadap kebenaran ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ini ahli Taurat lagi tadi, yang kita sudah tadi pelajari, yang dia pintar tapi cuma pintar doang gitu. Jadi mau mencobai Tuhan Yesus. "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" katanya. Dia bertanya dengan nada yang dikiranya Tuhan Yesus apa gitu ya, bisa dicobain dengan mudah. Buat teman-teman yang belum dapat Lukas 10 ayat 25 ya. Kita sekarang masuk ke ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana? Nah, lalu dijawab sama ahli Taurat ini. Di ayat 27, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, lalu ahli Taurat ini mencoba Yesus lagi di ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab, ini perumpamaan sepertinya ya. Yesus pengajarannya identik dengan perumpamaan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ada seseorang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, ia ditangkaplah oleh penyamun, lalu dirampok habis-habisan, dihajar, lalu meninggal, ditinggalkan dia setengah mati. Kebetulan seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi orang itu di jalan sebelah kanan, dia ke seberangnya sebelah kiri, imam ini. Lalu demikian juga seorang Lewi, ayat 32, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita ulang lagi ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penyamun itu? Lalu ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita belajar dari sini, dari kisah ini, dari seseorang ini yang dirampok tadi, dia dihajar lalu ditinggalkan setengah mati. Ada 3 orang tadi digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kita simak baik-baik biar kita dapat makna dari kebenaran malam hari ini. Lalu pertama imam melewati, lalu orang Lewi dia juga melewati. Nah, orang Samaria dikenal orang yang gimana ya, kurang baik lah di mata orang Ibrani, orang Yahudi saat itu. Tapi dia yang diibaratkan Yesus, dia yang diumpamakan Yesus sebagai orang yang baik, yang menolong. Jadi di ayat 37 Tuhan Yesus bertanya, atau di ayat 36 Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, siapakah di antara ketiga orang ini? Karena di sini kan ada imam udah pasti orang baik, orang Lewi juga orang baik, keturunannya Musa, orang Lewi ya. Lalu ada lagi tadi itu orang Samaria tadi yang tidak baik di mata orang Yahudi. Nah, orang Samaria ini menolong, dia menolong, membalut, bahkan dibawa ke tempat pengobatan, bahkan dikasih uang lagi, kalau kurang dia mau bayar lagi. Wah, itu kan menunjukkan kasihnya. Makanya ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Ketika Yesus bertanya, dia menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya, maksudnya orang Samaria ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi pelajaran hari ini kita dapat, kita pertama kalau mau mengasihi sesama seperti Yesus, kita harus sempurna dulu dalam hukum Taurat. Kita harus ingat alasan kita mengasihi apa, karena Allah adalah kasih dan dia lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini kita belajar dari konteks orang Samaria ini, orang yang sama sekali tidak dipandang, tapi dia mengasihi, dia menolong orang yang sedang dalam kesulitan di situ. Padahal ada imam hanya melewati, ada orang Lewi hanya sekedar melewati, tapi orang Samaria ini menolong dengan sepenuh hatinya, dia mengasihi tanpa memandang siapa orang ini, dia tidak kenal, dia membantu, dia mengasihi. Nah, itulah yang mau Tuhan Yesus
sampaikan kepada kita supaya kita juga mengasihi demikian, tidak pandang rupa, tidak pandang fisik, tidak pandang apapun, kita mengasihi semua orang tanpa alasan tertentu, bukan karena dia mengasihi kita, tapi semua orang kita kasih tanpa pandang rupa, tanpa pamrih kita mengasihi orang. Itulah yang kita belajar hari ini. Kita masuk ke akhir penutup. Ini tadi sudah saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk kita belajar mau mengasihi orang, kita mau sempurna, kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita harus memperbarui budi kita, transformasi pikiran, metanoia. Kita belajar memperbaharui budi dengan kebenaran, supaya kita diperlengkapi Tuhan melalui Roh Kudus, lalu supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Tadi sudah saya sampaikan, kita melakukan yang baik dulu, lalu mengerti yang berkenan, lalu yang sempurna. Tadi kita sudah bahas sempurnanya itu, sempurna seperti Yesus itu, kita sikap hati kita harus benar, kita dalam segala hal serupa dengan Yesus, terutama mengasihi sesama, tidak memandang siapa orang itu, golongannya apa, orang kaya, orang miskin, orang susah, atau segala macam, semua harus kita kasih. Lalu Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di sini nanti baca teman-teman baca Kolose 3 ini utuh dengan utuh, nanti teman-teman dapat maknanya apa. Tapi di atas semua yang kita lakukan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih itu menyatukan, mempersatukan semua orang dan menyempurnakan. Lagi-lagi kata sempurna, teman-teman. Oke, God bless you all. Sekian firman Tuhan, amin. Namun sebelumnya ini nanti akan kita diskusikan apa yang saudara dapat dari tema yang sudah kita bahas ini. Tapi sebelumnya saya serahkan kepada Kak Andri. Mungkin saya sudah panjang ya, hampir 1 jam. Oke, soalnya asik firmannya. Saya serahkan kepada Kak Andri. Oke, terima kasih Gabriel. Ya, terima kasih atas firman-Nya. Jadi firman malam hari ini mengajak kita supaya kita mengasihi sesama. Karena apa? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita tidak mengasihi, nah apa gunanya gitu kan? Kita lebih kurang dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi identitas kita adalah kasih, teman-teman. Harus mengasihi. Nah, karena mengingat waktu, saya cuma meminta tiga orang yang menanggapi, Oke, yang pertama Kak Nahum. Kak Nahum, silakan Kak, apa yang mungkin Kakak mau sampaikan lewat tema malam ini? Silakan Kak. Oh, Kak Nahumnya nggak muncul ya? Mungkin jaringan kali. Ya udah, kita berpindah ya ke tadi ada siapa ya yang suka hidupin kamera? Daud. Kak Daud tadi. Kak Daud, bisa? Apa yang kamu dapat gitu? Supaya bisa memberkati kita juga. Oke, tampaknya mungkin ada satu dan lain hal ya. Nah, kalau gitu kita ke siapa ya? Oh ya, Kak Nahum wifi-nya lagi gangguan. Udah, sekarang kita ke Kak Febri deh. Ayo Kak Febri. Singkat aja apa yang Kakak mau sampaikan melengkapi kita malam hari ini. Oke, aduh, sakit. Yang saya dapatnya tentang mengasihi. Jadi kita itu kan, aku lebih spesifiknya itu kayak Tuhan ngajarin kita bukan cuma mengasihi sesama kita, bukan cuma mengasihi orang kita, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita gitu loh. Kayak kalau kita mengasihi sesama yang mengasihi kita juga, itu kayak apa ya? Mengasihi sih, tapi kayak masih biasa. Tapi kalau coba deh kita mengasihi orang yang membenci kita, orang yang emang kayak nggak suka deh lihat kita, pasti itu sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah
ketika kita mengasihi musuh kita, maka mereka mengenali diri kita. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Kak Febri adalah kasih yang bukti kasih kita sebagai orang Kristen yang paling besar itu adalah ketika kita mengasihi musuh kita ya. Ya gitu. Jadi kita harus berani mengasihi orang yang menyakiti kita gitu. Nah, karena Tuhan juga mengasihi orang yang menyakiti dia. Nah, oke, sekarang kita karena tadi udah satu orang ya. Sekarang ke Kak. Oke, Daud mungkin bisa. Kalau nggak bisa nggak apa. Tapi kalau bisa, oke. Oke, silakan Daud. Mungkin apa yang Daud mau dapat pada malam hari ini, sebagi ke kita juga. Shalom. Oke, shalom. Dengaran suara saya, Kak? Ya, kedengaran. Silakan. Oh iya. Melalui pembacaan firman yang tadi kita sudah bacakan sama-sama dan melalui pemaparan dari Kakak tadi, saya mendapatkan berkat bahwa kasih sejati adalah kasih yang berasal dari Allah gitu. Dan seringkali hal inilah yang kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya orang-orang muda, sulit untuk menerapkan kasih yang sejati yang Allah berikan gitu. Nah, jadi melalui tadi renungan yang sudah dibawakan, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai anak-anak muda yang tidak terlepas dari teman-teman gitu, bahkan ada teman-teman juga yang mungkin menyakiti kita atau mungkin melakukan hal-hal yang menurut kita tidak baik, jadi ya di tengah-tengah mereka lah kita menunjukkan kasih itu, menerapkan kasih yang Yesus sudah terlebih dahulu terapkan kepada umat manusia. Jadi seperti itu Kak yang saya bisa dapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Daud yang kembali mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Contohnya di teman-teman sekitar kita ya. Kalau mereka menyakiti kita nggak usah membalas. Nah, disitulah kita mempraktekkan kasih Tuhan itu. Oke, thank you Daud. Sekarang mungkin karena masih kita nanti sampai 21.10 ya. Nufri, ada yang mau disampaikan? Mungkin kamu dapat sesuatu bisa Udah cukup juga sih Kak. Udah disampaikan teman-teman juga sih. Kalau ada musuh kita kan seperti curhat sama Kak. Oke. Itu Kak. Thank you. Sekarang, nah Kak Luna penutup Kak Luna. Silakan Kak Luna. Kalau aku enggak ini sih, maksudnya sama dengan teman-teman semua lah pendapatnya tentang kasih tadi. Makasih kepada pembicara atau para Gabriel yang sudah menyampaikan sharing, dan juga kepada teman-teman yang lainnya yang sudah join, yang sudah berbagi bersama sharing di sini. Dan aku hanya mau meminta kita foto bersama Kak Andri. Untuk ini udah jelas, karena udah jelas tadi dari teman-teman sharingnya. Yang bisa open kamera. Oke. Thank you Kak Luna. Oke. Nah, mungkin Kak, kalau siap-siap ada, dulu. Ya. Nanti Kak Luna pakai laptop ya? Bisa Kak Luna yang screenshot Kak. Soalnya aku pakai HP nih. Oh, Kak Gabriel. Saya pakai laptop. Oh ya. Dan Oh ya, lain Kak Gabriel. kamera teman-teman. Oke, wah, ada orang-orang baru ya. Oh, ada Samuel juga. Aduh, salam kenal Samuel, Kak Nahum, Daud, salam kenal. Kok ada yang keluar yang mau foto tadi? Terus teman-teman.
Ayu juga, Ayu Purba, selamat datang, salam kenal. Ya. Oke, udah bisa bergaya ya. Mungkin sisanya jaringan ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bergaya dah. Masih ada yang goyang-goyang, ulang-ulang. Ini ada yang mati tadi kameranya. Ayo, nyalain lagi. Tahan dulu. Tahan beberapa detik. 1, 2, 3. Oke, mungkin kita tutup dalam doa ya Kak Andrea. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung sampai di penghujung komsel kita ya. Jadi inti dari malam ini adalah kita harus mengingat identitas kita sebagai orang Kristen, teman-teman. Identitas kita apa? Identitas kita adalah kasih. Kasih, kita mengasihi karena alam telah mengasihi kita. Jadi kita harus menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Bukan hanya orang yang mengasihi kita, tapi bahkan orang yang membenci kita. Orang yang menjengkelkan kita. Kita harus berani mengasihi mereka. Karena lewat hal itu, kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi lewat gaya hidup kita, banyak orang bisa datang kepada Tuhan. Nah, jadi selamat berjuang teman-teman. Dan terima kasih juga buat Kak Gabriel yang telah memberikan yang terbaik buat kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa kasih jempol ya, Kak Gabriel. Atau mau love atau apapun itu. Oke. Yes. Oke, kalau aku nggak tahu pencet di mana, aku PKP, jadi aku pakai tangan aja ya. Terima kasih love-nya, jempol-jempolnya. Mungkin kita tutup doa ya Kak Andrea. Ya, nanti minggu depan teman-teman bisa boleh bergabung lagi ya. Teman-teman minggu depan boleh bergabung lagi. Kak Rahel nanti mengundang, kasih tahu Roxana sama Phoebe, Kak Ayu, Kak Samuel, Kak Nahum, dan Kak Daud. Oke, nanti minggu depan kita bisa bergabung lagi ya. Pasti akan ada hal baru yang kita dapat. Thank you teman-teman semua. Dan doa penutup saya serahkan kembali kepada Kak Gabriel. Silakan Kak. Oke, untuk mengakhiri komsel malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami belajar pada malam hari ini mengenai kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, kami terbatas, tapi kami pasti bisa melakukan semua dengan pertolongan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini untuk melakukan kebenaran-Mu, dan setiap yang boleh hadir malam hari ini biarlah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dan boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati semua kami yang boleh hadir malam hari ini dan kami boleh menjadi saksi kebenaran firman Tuhan dan boleh membagikan firman ini dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pertemuan malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kami, dan kami boleh Engkau persatukan kembali Tuhan, melalui kasih Tuhan yang indah dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Terima kasih Gabriel, salam